Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jembatan Tambang Padang ambles akibat hujan deras. Kantor pabrik perkebunan sawit dirusak warga. Hingga polisi aktif tertangkap saat membawa ratusan kilogram ganja atas suruhan narapidana. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Hingga kini, aktivitas pekerja yang menormalisasi Batang Aya Kale di daerah Kelok Hantu, daerah Aya Ange, tanah datar, masih dihentikan. Hal ini disebabkan seorang operator alat beratnya tewas terseret banjir bandang. Batang Aya Kale ini dinormalisasi karena endapan lumpurnya telah menggunung dan menutup saluran air yang ada di bawah jembatan. Selama puluhan tahun terakhir, Batang Aya Kale ini tak menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena airnya tak pernah meluap meski hujan deras melanda daerah itu. Namun banjir bandang yang terjadi pada akhir bulan lalu membuka mata pemerintah bahwa sebenarnya Batang Aya Kale telah tertimbun lumpur hingga lebih dari 7 meter. Hal ini terungkap saat pengerukan dilakukan, ternyata ada terowongan air yang dibuat penjajah Belanda. Terowongan ini terletak sekitar 5 meter di bawah badan jalan. Ratusan warga Kecamatan Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan, berunjuk rasa di kantor camat. Mereka menuntut kecamatan segera melantik wali nagari terpilih yang hingga kini tak kunjung dilantik. Andre Saputra, wali nagari Nanggalo yang terpilih, telah 6 bulan sejak pemilihan digelar tidak kunjung dilantik oleh camat. Pemilihan dilakukan untuk mencari pengganti Dodi Flasgo yang diberhentikan sebagai wali nagari Nanggalo karena diduga terjerat kasus penyalahgunaan dana desa tahun 2021. Menanggapi aksi massa, camat setempat mengajak pengunjuk rasa untuk berdialog. Menurut camat, saat ini pelantikan masih dalam proses karena tim dari Pemkab tengah menyelesaikan sengketa nagari. Camat akan menyelesaikan persoalan pelantikan wali nagari Nanggalo terpilih dalam waktu 1 pekan. Payakumbuh dan Bukit Tinggi kembali mengirim sampahnya ke Padang karena tempat pembuangan akhir yang dibuat pemerintah Payakumbuh masih dalam pembangunan. Dalam perjanjian yang baru itu, volume sampah yang boleh dikirim ke tempat pembuangan akhir sampah Aya Dingin berjumlah sebanyak 6.400 ton atau rata-rata dalam sehari 23 truk hingga 25 truk. Perjanjian kerjasama itu akan berakhir dengan sendirinya jika salah satu dari 2 klausul terpenuhi. Kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit dirusak massa yang terdiri dari buruh harian lepas dan warga sekitar. Aksi itu merupakan buntut kekecewaan warga karena manajemen perusahaan membatalkan negosiasi secara sepihak.
Negosiasi itu dilakukan untuk menaikkan upah kerja mereka. Akibat aksi itu, fasilitas yang ada di kantor dan rumah dinas direksi perkebunan dirusak massa. Petugas keamanan pabrik yang ada waktu itu tidak sanggup menghalanginya karena kalah jumlah dengan pengunjuk rasa. Untuk mengusut dan mencari dalang dari aksi itu, tim gabungan Polres Dharmasraya melakukan olah tempat kejadian peristiwa dan menyegel fasilitas perusahaan yang dirusak. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus pengrusakan ini untuk mengungkap otak pelakunya. Seorang oknum polisi aktif dan berpangkat Aibda ditangkap petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di daerah Lubuk Sikaping, Pasaman. Petugas menemukan ratusan paket ganja kering dengan berat 141 kg. Dari pengakuannya, barang haram itu dibawa dari daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara, menuju Padang. Pelaku mengaku disuruh seorang narapidana di lapas kelas 2A Padang. Dalam sebuah cuplikan video yang beredar luas di media sosial beberapa waktu lalu, terlihat aksi seorang pencuri yang mengambil sesuatu di laci meja sebuah klinik. Dengan cepat, video itu menyebar luas di media sosial. Sehari kemudian, sang pemilik klinik membagikan video pencurian itu sambil menjelaskan jika pelaku berhasil meraup uang tunai yang disimpan dalam tas, serta beberapa dokumen penting. Aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun. Pemilik klinik juga menjanjikan uang tunai 10 juta rupiah bagi siapapun yang mengetahui pelaku pencurian itu. Bagi aku, dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Satreskrim Polresta Padang pun kebakaran jenggot karena upaya mereka siang malam menjaga keamanan di Kota Padang seperti sia-sia. Apalagi peristiwa pencurian itu terjadi di siang hari dan lokasinya di pusat Kota Padang, serta jaraknya hanya 400 meter dari Mapolresta Padang. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang yang menyelidiki kasus itu akhirnya berhasil menangkap pelaku yang bernama Candy. Kepada polisi, pelaku mengaku disuruh pemilik klinik untuk mencuri. Itu angketik langsung ke masuk, ambil tas, satu keluar. Terus Satu nanti ditelepon lagi. Itu masuk boleh Pak. atas tuh bagian melihat tujuan dokter aja. Lihat kontennya. Di konten. Iya. Tapi orang ibu idenya di konten itu. Itu kita kan dokter. Dok, ikut nih ada dok kan. Soalnya untuk mencemarkan nama baik. Iya. Kadang terduga pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut. Kemudian kita bawa, kita interogasi di Polres, dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Candy, namanya Candy, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar, bahwa itu adalah settingan. Itu hasil pemeriksaan dari saudara Candy sendiri. Polresta Padang mengimbau jika ada masyarakat ataupun pihak yang merasa dirugikan atas viralnya kasus rekayasa pencurian itu, agar melaporkannya kepada Polresta Padang ataupun Polda Sumbar, supaya polisi bisa memproses hukum pemilik klinik yang merekayasa pencurian di kliniknya itu. Alfi melaporkan dari Padang.
Salah satu titik di ruas jalan bypass, tepatnya di kilometer 3 daerah Ampalu, Kelurahan Pampangan Nan 20, berlubang. Kondisi ini sangat membahayakan bagi pengendara. Kondisi tutup gorong-gorong yang telah retak dan berlubang sangat membahayakan pengguna jalan. Agar tidak membahayakan pengendara yang melintas, warga pun menutup lubang itu dengan triplek bekas dan diberi tanda agar pengendara berhati-hati saat melintas di kawasan itu. Menurut warga setempat, penutup gorong-gorong dari baja pernah hilang dicuri orang. Namun pihak terkait telah menutup lubang itu dengan cara dicor dengan semen. Tetapi kurang kuat sehingga tidak bertahan lama dan rusak lagi akibat dari banyaknya kendaraan berat yang melintas. Masih menurut warga, dalam beberapa hari belakangan ini, telah beberapa pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan akibat lubang itu, terutama pada malam hari atau saat hari hujan. Karena terjadi kerusakan kembali lagi, karena betonisasi yang dulunya kayak besi gitu ya Pak, sekarang dibeton dan tidak kuat untuk tahan dari getaran atau mobil yang ada di bypass. Ada sekitar 3 kali atau 4 kali lah kecelakaan ada di sini. Roda 2 pada umumnya. Warga berharap pihak terkait kembali memperbaiki lubang itu secara serius dan tidak serampangan, agar warga yang melintas merasa nyaman. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.